Halo, perkenalkan nama saya Ulfa Linolandari, saya dari jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan. Baik, langsung saja, pada video ini saya akan membahas mengenai pembuatan antibiotik dengan metode rekayasa genetika. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan membahas mengenai cara pembuatan antibiotik. Sebenarnya apa sih itu antibiotik? Ketika kalian sakit, pernahkah kalian mendengar dokter memberikan obat antibiotik? Lalu obat untuk apakah itu? Yuk simak video saya ini. Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi atau jamur dan bakteri. Memiliki khasiat untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan pada kuman, serta sifat toksik atau racun yang ditimbulkan bagi manusia relatif lebih kecil. Cara kerja antibiotik yang terpenting adalah perintangan sintesa pada protein. Dengan sintesa protein ini, kuman menjadi musnah atau tidak berkembang. Antibiotik merupakan obat yang berasal dari seluruh bagian tertentu mikroorganisme yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotik tidak efektif untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh virus. Karena virus tidak memiliki proses metabolisme sesungguhnya, melainkan bergantung pada tuan rumah. Namun, antibiotik tidak dapat membunuh virus. Oleh karena itu, antibiotik tidak dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus. Macam-macam antibiotik berdasarkan sesuai dengan susunan kimia. Antibiotik digolongkan menjadi 4 kelas utama, yaitu yang pertama penisilin, yang kedua tetrasiklin, yang ketiga cefalosporin, dan yang keempat eritromisin. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penisilin. Penisilin adalah antibiotik yang digunakan untuk menangani infeksi pada bakteri. Obat ini bekerja untuk membunuh bakteri penyebab infeksi atau menghentikan pertumbuhannya. Pada beberapa kondisi yang dapat diobati dengan penisilin meliputi yang pertama, radang tenggorokan akibat infeksi Streptococcus, dan yang kedua demam rematik, ketiga aktinomikosis. Adapun jenis dan dosis yang digunakan dapat berbeda, tergantung pada kondisi diderita. Pasien dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan penisilin. Berikut merupakan cara pembuatan penisilin. Penisilin diproduksi secara komersial dengan menggunakan bahan baku utama berupa glukosa, laktosa, dan cairan rendaman jagung. Mineral-mineral yang digunakan adalah NaNO3, Na2SO4, CaCO3, KH2PO4, MgSO4, 7H2O, ZnSO4, dan MnSO4. Untuk meningkatkan yield dan modifikasi tipe penisilin yang akan dihasilkan, maka ke dalam media fermentasi ditambahkan juga prekursor, misalnya peniclacetic acid yang digunakan untuk memproduksi penisilin. Cairan rendaman jagung adalah media fermentasi dasar yang terdiri dari asam amino, polipeptida, asam laktat, dan mineral-mineral. Kualitas cairan rendaman jagung sangat bergantung pada derajat pengenceran, sehingga diperoleh konsentrasi yang diinginkan. Sedangkan besarnya jumlah nutrien dan alkali yang ditambahkan ke dalam media dasar disesuaikan dengan jumlah media fermentasi dasar ini. Proses fermentasi penisilin didahului oleh tahapan seleksi strain Penicillium chrysogenum pada media agar di laboratorium dan perbanyakan pada tangki seeding. Setelah proses seleksi dilakukan, maka dilanjutkan dengan sterilisasi media fermentasi melalui pemanasan dengan steam bertekanan sebesar 15-120 selama setengah jam. Sterilisasi ini dilakukan dengan proses pendinginan fermentor dengan air pendingin yang masuk ke dalam fermentor melalui koil pendingin. Saat temperatur mencapai 24 derajat Celcius, media ini diinokulasi pada kondisi aseptik dengan memasukkan spora-spora kapang Penicillium chrysogenum.
Selama proses fermentasi berlangsung, dilakukan pengadukan. Sementara udara steril dihembuskan melalui sperger ke dalam fermenter. Proses fermentasi ini akan berlangsung selama 100-150 jam. Temperatur operasi dijaga konstan selama fermentasi penisilin berlangsung dengan cara mensirkulasi air pendingin melalui koil. Busa-busa yang terbentuk dapat diminimalkan dengan menambah agen anti-foam. Kapang aerobik dibiarkan tumbuh selama 5-6 hari saat gas CO2 mulai terbentuk. Pada saat penisilin sudah dihasilkan dalam jumlah yang maksimum, maka cairan hasil fermentasi tersebut didinginkan hingga 2 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam rotary vacuum filter untuk memisahkan miselia dan penisilin. Miselia akan dibuang sehingga diperoleh filtrat berupa cairan jernih yang mengandung penisilin. Cairan yang mengandung penisilin diekstraksi secara kimia, lalu dimurnikan menggunakan pelarut untuk membuat kristal murni. Setelah proses ini, penisilin dikemas siap untuk digunakan. Tangki fermenter disterilisasi, lalu digunakan untuk membuat biakan baru. Cara kerja penisilin. Cara kerja dari penisilin adalah dengan cara mengganggu sintesis peptidogligan di dinding sel bakteri. Cross-linking pada saat pembentukan peptidogligan yang terjadi pada bakteri dicegah oleh penisilin dengan cara menghambat transpeptidase enzim. Dengan kata lain, beta-laktam akan terikat pada enzim transpeptidase yang berhubungan dengan molekul peptidogligan bakteri sehingga nantinya menyebabkan cacat dinding sel pada bakteri. Kemudian terjadi pengambilan kelebihan air dan melemahkan dinding sel bakteri ketika sel bakteri membelah sehingga menyebabkan mereka pecah atau lysis sel dan akhirnya bakteri tersebut mati. Meski terbukti ampuh dalam pemberantas bakteri, penggunaan obat antibiotik yang berlebihan atau tidak sesuai anjuran dokter juga bisa memicu bahaya, termasuk penisilin. Salah satu komplikasinya adalah resistensi antibiotik, yaitu kondisi di mana antibiotik tidak lagi efektif untuk mengatasi bakteri tertentu. Akibatnya, Anda membutuhkan obat antibiotik yang lebih keras untuk memberantas bakteri tersebut. Badan Kesehatan Dunia juga menyatakan bahwa resistensi antibiotik telah berada di tingkat yang sangat berbahaya secara global. Untuk mencegah resistensi antibiotik makin tak terkendali, perhatikan penggunaan antibiotik Anda. Gunakan obat ini hanya untuk infeksi bakteri. Demikian video mengenai antibiotik khususnya penisilin dan cara pembuatannya sehingga dapat bermanfaat untuk dunia kesehatan. Bukan hanya itu, sebenarnya penisilin dapat berfungsi dalam bidang pertanian dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat.